Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Jalan Sunyi Seorang Guru. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini Pak Ari ingin menyampaikan bab ibadah, yaitu tentang sholat sunnah munfarid. Silakan dipersiapkan buku paketnya dan dibuka halaman 56. Kita masuk ke pembahasan ya. Ada yang tahu apa artinya sholat sunnah munfarid? Mungkin pengertian sholat munfarid ini sudah kalian pelajari, bisa waktu kelas 2 maupun kelas 3. Nah, sholat sunnah munfarid artinya sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri atau tidak berjamaah. Nah, macam-macam sholat sunnah munfarid. Itu yang pertama, ada sholat sunnah rawatib. Yang kedua, sholat sunnah duha yang biasa kita lakukan ketika berada di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah sholat sunnah safar, itu ketika bepergian. Dan yang terakhir adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Lalu apa sajakah keutamaan sholat munfarid? Yang pertama, keutamaannya adalah sholat sunnah itu sebagai penyempurna sholat wajib. Yang kedua, kalau kita rutin melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat setiap harinya, maka akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Yang ketiga, orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah akan dilindungi oleh Allah. Dan yang terakhir, amalan yang paling disukai oleh Allah yaitu amalan sholat sunnah. Selanjutnya yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang waktu pelaksanaannya mengiringi sholat fardu 5 waktu. Biasanya kalau kita mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat wajib, maka dinamakan sholat sunnah qobliyah. Sedangkan ketika kita melaksanakan sholat sunnah setelah mengerjakan sholat wajib, maka dinamakan sholat sunnah ba'diyah. Kemudian hukum sholat sunnah rawatib itu ada 2. Yang pertama, sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena Rasulullah SAW selalu mengerjakan sholat sunnah rawatib muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad terdiri dari 1. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat duhur, 3 2 rakaat setelah sholat duhur, 4 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan yang terakhir 5 2 rakaat setelah sholat isya. Selanjutnya yaitu sholat sunnah ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang kurang dianjurkan untuk dilaksanakan karena Nabi Muhammad SAW tidak selalu melaksanakannya. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak dilihat buku paketnya halaman 57. Silakan dipelajari. Sholat sunnah ghairu muakkad itu terdiri dari sholat apa saja.
Selanjutnya yaitu sholat sunnah duha. Nah, untuk sholat sunnah duha ini biasanya sering kita kerjakan baik ketika sebelum atau sesudah istirahat. Nah, sholat sunnah duha itu juga disebut dengan sholat awabin. Sholat sunnah duha dikerjakan pada saat matahari sudah naik kira-kira sepenggalah atau setinggi tonggak, dan berakhir pada saat tergelincirnya matahari di waktu sholat duhur. Hukum sholat duha yaitu sunnah muakkad atau sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu jumlah rokaatnya, cara pelaksanaannya bagaimana? Bisa 2 rokaat, bisa 4, 6, 8, atau 12 rokaat. Nah, untuk keutamaannya nanti silahkan dibaca sendiri di buku paket halaman 59. Selanjutnya yaitu sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid ini biasanya juga sering anak-anak biasakan ketika masuk ke masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid itu sholat yang dilaksanakan ketika masuk masjid dan dilakukan sebelum duduk. Nah, itu namanya sholat tahiyatul masjid. Dan yang terakhir anak-anak, sholat safar. Apa artinya sholat safar? Sholat safar artinya sholat yang dilakukan ketika hendak bepergian maupun pulang dari bepergian. Berapa rakaat sholat safar? Sholat safar itu dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Lebih afdolnya dilaksanakan di masjid. Oke anak-anakku, demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jangan lupa di rumah terus dipelajari dan dibuka buku paketnya. Jaga sholat 5 waktu, jaga kesehatan, mari cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.